Selamat datang lagi di Motrativo Channel. Apa kabar guys? Baik-baik ya, sehat-sehat selalu ya. Stay safe, jaga kesehatan terus. Kali ini gue lagi nggak di Motrativo. Gue lagi jalan-jalan ke Scoot Coffee di Jalan Lamandau 4, daerah Bulungan, Barito. Situ deh, dekat-dekat situ, dekatnya rumah sakit Pertamina. Main-main sini, ini bisa jadi, ini enak kok tempatnya buat nongkrong-nongkrong. Buat rekomendasi buat teman-teman lo kalau mau nongkrong kopdar di mana, bisa di sini ya. Sebentar sebelum kita lanjut, gue mau gue kenalin dulu sama lo menu utamanya apa. Anyway, oh iya, jangan lupa ya teman-teman ya, buat update video-video dari kita supaya lo tahu video-video kita tuh apa aja. Jangan lupa di subscribe ya konten Motrativo Channel ini. Kalau suka, jangan lupa buat like and share. Thank you ya. Yuk kita ke dalam. Ini namanya Om Z, panggilannya Z. Ya, dia nih jagoannya Scoot Coffee nih. Ada satu lagi teman gue namanya panggilannya Baso, cuman dia lagi berhalangan hadir ya. Ya, lagi acara keluarga ya. Lagi acara keluarga ini ya. Apa kabar bro? Baik. Dia lagi makan, nggak apa-apa ya. Ini Scoot Coffee ini udah berapa tahun nih bro ya? Mau jalan tahun keempat. Jalan tahun keempat ya. Apa nih menu paling itunya apa nih? Menu paling favorit itu manis manja sih, manis manja. Kopi manis manja. Ih, manis manja. Oke, gue cobain satu ya bro ya. Siap. Oke. Boleh. Siap. Manis manja. Nggak mahal guys, cuma 25.000. Ya kan? Kita cobain ya. Cakep guys, nggak terlalu manis. Buat lo yang nggak doyan manis, ini cakep nih ya. Nggak terlalu doyan manis. Kalau gue sih nggak terlalu doyan manis ya. Gitu. Enak rasanya. Tekstur kopinya kental, berasa. Keren Scoot Coffee. Anyway, gue bukan mau ngobrolin kopi, bukan mau review Scoot, tapi kita nanti mau ngobrol sama teman-teman dari komunitas iVespa. Nah, ngobrol-ngobrol apa aja? Tonton terus ya. Halo teman-teman, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sama satu komunitas yang bisa dibilang udah cukup legend nih di Jakarta. Namanya komunitas iVespa. Ini namanya panggilannya Om Tobler. Ini Om Atala, sama itu Om Ari. Jadi udah berapa lama nih Om Tobler nih iVespa? Kita alhamdulillah udah 8 tahun. Jadi tepatnya tanggal 22 Juni 2012 berdirinya. 22 Juni 2012. Ya, sama ulang tahun Jakarta. Wah. Asal muasalnya gimana tuh? Jadi ada 1-2 orang dulu bagaimana gitu? Jadi asal muasalnya gini, itu sebenarnya iVespa itu kumpulan teman-teman gaul kita zaman dulu. Jadi kita tuh sebenarnya anak gaul tahun 80-an. Asik. Jadi udah tua banget kan ya. Udah ya over second lah. Over second ya. Over second. Itu kebanyakan. Jadi kalau yang sekarang ini antara usia 40 sampai 60-an lah. Oh, Kebanyakan 40 sampai 60. Nah, dulu tuh
terdirinya tuh dari teman-teman sekolah. Hmm. Teman sekolah, ada yang teman sekolah dari SD, dari SMP, dari SMA. Kebetulan memang hobinya sama, hobinya otomotif. Gitu. Dari zaman kita sekolah dulu juga udah hobi otomotif. Ya, terus habis itu begitu lagi musim Vespa, kita sering riding bareng. Terus akhirnya kenapa nggak dibuat wadah aja? Oke. Akhirnya kita kumpul bareng, kita buat wadah yang namanya iVespa. iVespa itu apa tuh? Dari namanya tuh? Jadi gini, jujur, ini sebenarnya boleh nyebutin merek nggak nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya terinspirasi dengan iPhone sih. Oke. iPhone masih ada. iPhone. Oke. Jujur sebenarnya itu, karena unik juga kan iPhone. Lalu kita iPad. bikin enggak langsung iPhone, habis gitu kan ada yang yang lainnya. Iya. Lalu kita kebetulan guanya juga sih selalu menyebut Vespanya itu dengan iVespa. Gitu. Lalu teman-teman yang lain ya udah kenapa nggak dinamainnya iVespa aja, karena kan itu Vespa kita emang. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Siap. Sampai sejauh ini dari tahun 22 Juni 2012 itu sampai ke hari ini nih udah ada berapa membernya? Ya ada naik turun ya, pokoknya sekitar ya hampir 200 lah. 200? Hampir 200. Dari 200, hampir 200, kira-kira kurang lebih 200 itu cowok semua nih? Ada ceweknya ada nggak? ceweknya. Oh, ada ceweknya. Ada ceweknya juga yang memang ada di dealer Vespa juga. Oh. Terus ada yang ceweknya kebetulan senior saya di SMA, dia pembalap motocross apa segala macam. Jadi ya kalau ceweknya lagi Vespaan bareng sih udah nggak kayak cewek lah. Jadi kalau Vespa ngebut-ngebut. Literally mereka bawa bener-bener riding bawa Vespa. Oh tuh. iya, hebat-hebat. Bahkan ada teman juga yang teman SMA, dia artis juga, penyanyi. Baru naik Vespa beberapa hari aja udah ikutan touring ke Jogja. Cewek loh. Cewek. Gila, gua aja belum pernah tuh sampai Jogja. Iya. Kita juga deg-degan waktu itu. Hah? Udah pernah touring belum? Udah, kemana? Ke Kelapa Gading. Wah, Kelapa Gading mah bukan touring. Happy, Mbak Happy Bayuwardani itu apa? Ini trompet. British Sister. Kalau ya mungkin nih bisa nanti jam masing-masing nih. Udah berapa lama sih Om Tobler dulu deh misalnya? Udah berapa lama sih main Vespa sendiri? Kebetulan itu pas 2012. Pas 2012. Tadinya jadi gini. Saya belajar motor pertama kali naik Vespanya om saya. Tahun berapa tuh ya? Jangan bahala deh tuh ya. Jangan bahala. 78 atau berapa tuh? Itu masih kelas 5 SD itu. Oke. Habis itu nggak suka sama Vespa. Karena agak miring kan, mesin kanan kan. Iya. Nggak suka. Terus dalam perjalanan waktu diracunin terus ya sama teman-teman. Mulai dari tahun 90-an lo Vespa dong, nggak asik Vespa, miring. Sampai muncul Vespa Matic, nggak miring, sekarang mesinnya di tengah, males gitu kan. Sampai akhirnya ya itu keracunannya di 2012, akhirnya beli Vespa, baru tuh ngerasain enaknya Vespa. Vespa apa tuh? Waktu itu masih Vespa S. Vespa S 150 Vespa. 2 valve. Itu pertama kali Vespa. Habis itu baru. Kalau Kalau saya baru ikut bergabung itu tahun 2014. Oke. Itu juga yang masukin saya ke Vespa melalui temannya Toto Blair. Oh. Maulana, dia lagi ada di sini. Oke. Jadi, saya sebelum itu saya riding sendiri aja terus.
tahun 2000. Enak emang riding sendiri om. Ya, enak-enakan dulu karena belum tahu kan harus Dia emang kemana. biasa sendirian. Jadi 2007 sampai 2014 tuh saya ya riding sendiri aja. Cuman sekali-sekali aja. Kalau Bro Anton Ari, Gabung itu 2014 akhir karena habis beli Vespa Primavera pertama keluar langsung beli. Itu juga karena ingat almarhum bokap dulu udah bisa Vespa, sama juga kayak Om Tober, nggak enak karena nyobain dulu 2 tak karena bokap nggak pernah punya motor tapi punya Vespa terus sampai terus dijual semua baru beralih ke mobil gitu, maksudnya udah pakai mobil, udah nggak pakai Vespa lagi usia gitu, usia bokap udah dulu. Ya 2014 tuh kok kayak pengen nostalgia beli Primavera, terus nyari nih komunitas mana yang cocok gitu. Nah kalau ngikutnya langsung nggak sengaja juga dari karena ikut waktu itu klasik retro nimbrung, saya kebetulan di Mercy langsung nimbrung permisi sama Om Tobler di Bogor. Langsung di memang apa namanya terbuka banget, humble banget, seru banget, open buat siapa aja. Hari itu saat itu juga langsung dimasukin, nggak pakai acara apa-apaan, bener. Iya, nggak pakai register aja. Register Ditanya, gimana Om? syaratnya Iya, bener. apa? Syaratnya apa register? Untuk jadi masuk Vespa. Bener gue inget banget. Cuma punya Vespa, sama punya WhatsApp. Punya langsung gitu, langsung dimasukin hari itu juga. Oke. Biasanya Jadi- harus ada aturan baru nih. Yang Oh. masuk harus ikut dulu sama siapa yang udah masuk. Oh. Dua kali atau 3 kali yang Tobler ya. Jadi baru boleh. Kalau Iya. dulu belum ada aturan itu. Ya tuh itu. Nah ini juga kalau mau gabung di iVespa itu syarat-syaratnya apa nih sekarang Om Tobler? Dia punya Vespa sama Sama punya WhatsApp. Tapi ya Itu aja. kalau bisa ya ikutan riding bareng temen yang referensiin siapa gitu. Oh. Karena kita juga apa ya, percuma aja kalau masuk terus habis itu nggak ikutan kumpul bareng, nggak Vespaan bareng. Iya. Walaupun memang kita nggak mewajibkan untuk semuanya selalu ikutan, bebas-bebas saja. Soalnya kita punya prinsip ya. Sorry ini agak sariawan. Nggak apa-apa. Prinsip kita itu adalah Vespa lu, Heeh. duit lu, Heeh. lu sendiri juga yang mau, lu mau Vespaan, mau enggak, mau ikutan ya kan? Atau Betul. misalnya ternyata mau ada di klub lain juga terserah gitu, Oh. nggak ada masalah, Jadi nggak ada keterikatan apa-apa. nggak ada pembatasan. Karena ya lu yang nuntun sendiri. Kalau ngumpul-ngumpul gitu sering di mana apa? Kopdar atau San Mori itu sering kemana? Ya kita dulu sih sering banget ya gitu ya, aktif. Cuma akhir-akhir ini apalagi terutama lagi COVID gini ya, Iya. jadinya udah Biasanya bubur acung. agak melempem ya. Bubur acung sini. Nah kalau akhir-akhir ini bubur kita ke acung. bubur acung Monas di dekat atau mie Al-Azhar tuh. Ya, ya, ya. Dulu McD, dulu pangkalan McD. Kalau dulu kita pangkalan ya, kalau ngumpul pagi itu Hah? di McD Kemang. Oh. Terus kalau nongkrong sorenya kita di Escape Coffee di Dharma Wangsa Raya. Ya. Ya, sampai sekarang sih masih suka nongkrong di sana. Tadi sempat nyebut soal touring dan sempat dia bilang ada yang ke Jogja. Nah ini paling iVespa paling jauh touring sampai mana? Kita kalau secara resminya pakai nama iVespa karena sebenarnya kan kita juga ada yang klub-klub lain juga kan. Itu Jogja sih, Jakarta, Tasikmalaya, Jogja. Jakarta, Tasikmalaya, Jogja. Gitu. Yang resmi iVespa. Bali nggak ya? Kalau Bali itu bersama kumpulan yang lain. Bersama Karena yang kita kan lain, ada klub-klub gabungan yang ya. lain juga. Ada gabungannya. Sebenarnya klub lain itu juga membernya banyak kan iVespa juga. Karena di iVespa ini ada prapanca. Yes. Saya juga anak prapanca dari tahun 80-an. Terus ada standby. Jadi ada Dan ini udah berubah jadi klasik retro 2T ya. ada two stroke classic retro, itu juga baru juga. Baru. Gitu. Jadi itu mengkhususkan diri ke tipe yang seperti saya tadi bilang juga, ada GTV Society. Karena foundernya tuh juga ada di iVespa juga. Ada IDMP3 yang pakai 3 roda itu tuh. Pakai dia, iya, asalnya dia dari iVespa juga.
member-membernya sendiri udah ada yang berprestasi di misalnya di ajang balap atau kegiatan-kegiatan lain yang cukup stand up lah dia di situ. Iya, sebenarnya iVespa itu yaitu tadi kan yang saya bilang kumpulan penggila otomotif dari tahun 80-an. Jadi tentunya banyak nama-nama yang lumayan dikenal lah di iVespa. Kalau yang paling senior ya saya sebutin mungkin Bang Nanan Soekarno ada di iVespa. Lalu Mas Farid Sungkar ada di iVespa. Itu kan penggila otomotif juga tuh. Terus banyak deh, ada Mas Dodok juga, Mas Didi Hardianto. Itu zaman dulu mah udah dikenal sebagai penggila otomotif lah, pembalap semua di sana, pembalap, ada Pirelli Dan hobi, salah satu hobi otomotif ada itu dia. Mas Erwin Manca yang bahkan sampai sekarang masih ikutan rally, sprint rally. Gitu. Ada Rino Ustara, teman sekolah, itu juga penggila semua lah. Ada Maulana, ada Gapur, ada banyak sih yang memang zaman dulu dah. Itu udah. Oh ada Om Rian Sabero, ada Jadi banyak banget yang ini semua sih penggila otomotif semua. Juara semua. iya, dan itu berprestasi semua ya. Iya, alhamdulillah. Ada Mas Ipung Purnomo, sorry lupa. Dulu udah pensiun juga polisi. Dulu emang dia komunitas di otomotifnya banyak gitu, terutama Harley Davidson motor besar. Sama-sama Bang Nana. Nah, ini masing-masing lagi nih. Kamu tabler dulu. Ada berapa koleksi Vespa-nya nih? Oh, enggak, saya dikit kok, cuma 2. Cuma 2. 4 tak sama 2 2 tak. lusin? Enggak, 2. Cuma 2 aja. 2 tak sama 4 tak. Yang 2 tak itu ya? Yang itu ya? Iya, pakai PX Sport tahun 84. Tahun 84. Kalau yang 4 taknya? Vespa S Vespa ya? tahun 2012. Tahun 2012. Mari? 2 2 juga. PTS. Itu yang PTS apa? PTS 77 sama LX 2020. baru ya. Kalau nonton konten sebelumnya dia tuh udah ada tuh dia. Udah dikasih lihat sama dia. Kalau Om? Kalau saya tadinya malah nggak terlalu ini sama Vespa. Nah. Saya pakai Gilera itu kan. Itu lama saya pakai dari tahun 2007. Ya, 2016 aku beli tuh Vespa Apa tuh? Tipe apa tuh? yang LX. LX. Saya beli LX tapi saya masih punya yang Gilera. Ini Om Tobler kira-kira dari tahun 2012 ini dengan iVespa ini apa sih, ada pengalaman paling mengesankan nggak di iVespa nih dari mulai pertama kali itu dibentuk? Ya kita Yang paling mengesankan dan yang paling diinget nggak bakal lupa deh tuh gitu. ya terutama pada saat kita ngadain event-event ya. Event itu yang jadi kenangan-kenangan yang ya alhamdulillah lumayan jadi inspirasi juga buat komunitas Vespa yang lain. Oke. Kita ada acara rutin kita tuh Vespa First Ride namanya. Setiap awal tahun Vespa kita First Ride. setiap awal tahun kita ngadain Vespaan jarak jauh lah ke puncak atau ke situ. Jadi ada acaranya juga di sana. Oke. Terus mungkin yang paling mengesankan pada saat kita ikut serta untuk mengawal Torch Relay Asian Games tahun 2018. 2018. Jadi kita keren sih itu. bisa ngawal satu-satunya komunitas otomotif di Jakarta karena kan memang lingkupnya kita di Jakarta untuk ngawal Torch Relay, mulai dari masuk dari Bogor ke Jakarta Timur, di situ Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, itu Gua terakhir. kita Utara. ikutan ya Utara. Dan Utara eksklusif Vespa doang. Karena yang lain udah mundur, udah nyerah tuh. Gitu. Harley mundur, semua mundur. Iya. Gua enggak, karena molor jadwalnya. Iya. Kita bertahan. Harley- Demi Indonesia sampai malam. Tuh, Harley aja ikut pertama yang dari selatan aja udah masalah, soalnya kan itu kan ramenya luar biasa. Kita Iya. juga bener-bener nggak nyangka ya, karena sambutannya terhadap
torsil itu kan luar biasa ya, ya. luar biasa. Jadi pelan-pelan Vespa aja bisa overheating, apalagi Karena udah pada Harley. bore up, karena udah pada bore up. Langsung panas semuanya. Yang pakai radiator. Sampai bisa mogok dah pokoknya deh. Wah, terus habis itu dan kita well prepared ya untuk itu. Jadi kita sampai melibatkan 250 per Vespa karena masing-masing wilayah tuh 50-50. Kita pakai seragam, kita dapat dukungan sponsor juga dari helm Carglass. Carglass. Kita dapat dukungan juga dari Peugeot Indonesia. Jadinya seru, bahkan komunitas otomotif lain juga ngeliat, baju seragam, helm seragam. Berapa Di depan Vespa merah tuh? putih. Ya 50 setiap wilayah. Jadi ada 250. Lumayan. Jadi 5 kota media DKI ya. iya, jadi klub yang lain yang tadi sempat disebutin Harley ya. Kok bisa ini sih, seragam semua? Kok bisa begini? Karena kita memang kita persiapkan dari awal. Kebetulan pembina kita juga ada Mas Sandi Uno. Sandi Itu Uno. masih jadi wakil gubernur. Buat surat langsung ke Kadispora ya. Kadispora. Bahwa kita mau ikutan untuk ngawal Partisipasi untuk Nah itu yang berkesan banget ya karena event internasional gitu. Yes. Kita ikut serta di situ dan ikut berkontribusi. ya, Yes. itu membanggakan buat kita. Tuh, Pak Vespa pernah ngawal buat SEA Games. Asian Asian Games. Iya. Nah, Asian Games. Dan mereka appreciate banget kita ikutan, wah karena ya ngeramein kan bener-bener jadi kayak pawai gitu kan. Iya. Sampai mereka berterima kasih banget. Nasgok berterima kasih ke IFS. Keren Vespa. Yang terakhir Api, terakhir Denny, kira-kira Om kan udah pada senior. Iya. Udah, Tips-tips apa nih? Senior citizen. Senior citizen. Owner paling sepuh. Wah, ada lagi yang tua. Mas Pampam tua. Opa Husni itu paling tua. 75 kali umur. 65 sekarang umur. 27. Dan tergabung di IFS, Pak? Ada. Om Bambas. Om Bambas mah Masih suka- muda, masih dia. muda aja. Cuma beda Boros. 2 tahun sama gue. Boros mukanya. Masih aktif. Masih suka ikutan nongkrong. Yang Opa Husni itu bahkan bisa Jakarta Bali sendirian dia. Wih. Pulang Pak pergi. Husni itu udah sampai kilometer Kilometer nol Aceh. Wow. dari sini. Banyak Wow. kita yang memang yang udah umurnya 50 akhir atau 60-an masih riding. Nah tadi katanya kalau Itu ketemu mereka juga di jalan jangan digas katanya. Nah, Jangan digas. Lo juga belum mungkin menang ya mudah-mudahan mereka soalnya. kita rada-rada ini penggila kecepatan. Speedster semuanya. Nah, tips-tips apa nih buat dari om-om semua yang buat di-share buat pengguna Vespa baik individu ataupun secara komunitas, kira-kira tips-tips apa yang kira-kira yang bagus buat komunitas dan juga sebagai individu. Nah, ini khususnya untuk komunitas Vespa. Di Vespa ini kan ada kayak motonya lah, satu Vespa sejuta saudara. Yes, betul. Itu benar-benar kita pengen silaturahmi bareng. Apapun klubnya, siapapun orangnya, kita memang bersaudara. Bahkan kalau di jalan kan kita begitu ada sesama Vespa Tet-tet. langsung klakson tetet. Itu kan salah. Apalagi yang 2 tak, salah mesin kanan. Salah kan? mesin kanan. Nah itu apa kalau bisa benar-benar dijaga silaturahminya. Vibe-nya dijaga terus ya. Iya. Itu penting banget karena kita melebihi dari semua komunitas yang ada di Indonesia. Mau itu komunitas motor, mobil, nggak ada ngalahin komunitas Vespa. Kita bersaudara. Bahkan kalau misalnya ternyata ada trouble di jalan, pasti ada yang nyamperin. Itu Vespa. Yes, benar. Utamanya itu. Terus yang kedua juga sebagai anak Vespa, saya menghimbau nih, ini untuk himbauan, mungkin himbauan yang baik ya. Yes. Taati peraturan lalu lintas, misalnya kalau di perempatan ada di belakang garis gitu, ada yellow box
itu kita nggak boleh ada di situ. Jangan ada di situ. Baik-baiknya. Walaupun saya kadang-kadang sih, bukan kadang, sering juga nakal juga sih. Perempatan main terobos gitu kan. Begitu keinget malu. Apalagi naik Vespa. Malu untuk melanggar lalu lintas pada saat naik Vespa itu malu sebenarnya. Tapi karena kadang-kadang suka terpaksa ketinggalan jadi merobot ya. Apalagi kalau lagi riding bareng gitu kan, kadang nggak mau ketinggalan. Nah, kita juga pengennya pada saat lagi riding bareng, terutama yang untuk yang jumlah besar, kita bilang ke patwal juga bahwa lampu merah kita berhenti aja. Jangan kita karena ada fasilitas patwal kita nerobos, karena apa? Orang lain juga kita mesti hargain. Ya. Toh juga nanti bisa nyusul lagi depannya. Yes. Itu aja sih. So guys, ya ngobrol-ngobrol kita kali ini sama komunitas Vespa. Kalau mau gabung di Vespa, nggak ada batasan umur kan Om? Nggak ada. Nggak ada batasan umur kan? Nah, Mau cewek, mau cowok. mau cewek, mau cowok. nggak Asal ada jangan batasan ke umur. cewek-cewekan dan ke cowok-cowokan aja. Asal jangan setengah-setengah. Iya. Ya, Asal jangan tulen. Nah, yang tulen. Asal jangan setengah mateng. Cowok tulen, cewek tulen. Kalau yang nggak tulen, minggir aja. Yang penting syaratnya punya Vespa, punya WhatsApp, sama ikutan riding sekali-sekali, ya kan? Iya, Nah, betul. gitu. Oke, thank you banget Om Tamir. Ya, sama-sama. Mari, Terima kasih. kita abis ini gue mau ngobrol-ngobrol lagi lanjut sedikit, oke, sama mereka. Lo nggak usah pada tahu, oke? Teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama komunitas Vespa, bagaimana kontribusi mereka, walaupun cuma sekedar komunitas, ya kan, tapi mereka cukup berkontribusi besar, seperti yang tadi dibilang, terutama di Asian Games tadi. Ya, semoga konten kita kali ini bisa bermanfaat, cukup informatif, dan yang pastinya bisa menghibur lo semua. Oke? Aldi Mogogenta, sign out.